A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada dapat menerima siaran kami di channel ini. Terima kasih telah memberikan semangat pada kami dan sudi kiranya untuk mensubscribe channel ini. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak-banyak kenikmatan, nikmat iman, Islam, dan kesempatan serta kesehatan. Salawat dan salam kita aturkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita harapkan syafaatnya nanti di Yaumul Qiyamah. Allahumma amin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pembacaan buku bestseller 37 masalah populer karya Ki Haji Abdul Somad LCMA sudah sampai kepada masalah ke-18, khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Ini hadis, saya bacakan artinya saja. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, saya ikut salat Id bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memulai dengan salat sebelum khutbah tanpa ada azan dan iqamah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegak bertumpu kepada Bilal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan motivasi agar taat kepadanya, memberikan nasihat kepada orang banyak dan mengingatkan mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi kepada kaum perempuan. Rasulullah mengingatkan mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi kepada kaum perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada mereka dan mengingatkan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bersedekahlah kalian, sesungguhnya banyak di antara kalian menjadi kayu bakar neraka jahanam. Ada seorang perempuan yang berada di tengah barisan kaum perempuan. Kedua pipinya memiliki tanda hitam. Ia berkata, mengapa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, karena kalian banyak membuat pengaduan dan melawan suami dalam pergaulan. Lalu para perempuan itu bersedekah dengan perhiasan yang ada pada mereka. Mereka memasukkan ke kain Bilal. Mereka berikan sebagian dari anting-anting dan cincin mereka. Hadis Bukhari dan Muslim. Mereka yang berpendapat bahwa khutbah sholat Id itu hanya satu saja. Mereka berpegang dalam hadis ini. Menurut mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya satu kali menyampaikan khutbah, sedangkan yang mengatakan ada dua khutbah. Mereka juga berpegang dengan hadis ini karena dalam hadis ini memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah dua kali, satu kali khutbah kepada kaum laki-laki dan satu kali kepada kaum perempuan. Mereka yang mengatakan khutbah Id dua kali juga mengkiaskan khutbah Id dengan khutbah Jumat yang terdiri dari dua khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Untuk lebih jelasnya kita lihat pendapat para ulama. Menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, Ibrahim bin Muhammad meriwayatkan kepada kami. Ia berkata, Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah meriwayatkan kepada saya dari Ibrahim bin Abdullah bin Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Ia berkata, sunnah seorang khatib berkhutbah dua khutbah pada salat Id, Idul Fitri atau Idul Adha. Dua khutbah itu dipisah dengan duduk. Imam Syafi'i berkata demikian juga dengan khutbah salat istisqa, khutbah salat khusuf, gerhana matahari, khutbah haji, dan sama semua khutbah jamaah. Pendapat empat mazhab. Disunatkan menurut jumhur mayoritas ulama, dianjurkan menurut mazhab Maliki, dan khutbah pada salat Id seperti khutbah Jumat dalam hal rukun, syarat, sunat, dan hal-hal makruhnya dilaksanakan setelah salat Id. Berbeda dengan salat Jumat, khutbah sebelum salat Jumat tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama kaum muslimin dalam masalah ini.
Pendapat Syekh Ibnu Utsaimin. Pertanyaan, mana yang sesuai menurut sunnah dalam khutbah Id, 2 khutbah atau 1 khutbah? Kami mohon jawaban detail tentang itu. Jawaban, yang masyhur menurut sebagian ulama mazhab Hambali bahwa khutbah Id itu 2 khutbah, khutbah pertama dan khutbah kedua. Jika seorang berkhutbah hanya 1 khutbah saja tanpa ada unsur ingin menimbulkan fitnah di tengah masyarakat, maka boleh. Jika khawatir menimbulkan fitnah, orang banyak menjadi sibuk, setiap orang berpegang pada pendapat mazhabnya, maka dalam kasus seperti ini cukuplah mengikuti kebiasaan yang sudah dilakukan orang banyak, agar tidak membuka pintu konflik di tengah-tengah masyarakat. Takbir dalam khutbah Id. Pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, Ibrahim bin Muhammad meriwayatkan kepada kami dari Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah, dari Ibrahim bin Abdullah dan Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah. Ia berkata, sunnah hukumnya bertakbir pada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri di atas mimbar. Sebelum khatib memulai khutbah, khatib tegak di atas mimbar berkhutbah 9 takbir berturut-turut tanpa dipisah kalimat di antaranya, kemudian menyampaikan khutbah, kemudian duduk istirahat antara 2 khutbah, kemudian khatib tegak berdiri pada khutbah kedua, mengawali khutbahnya dengan 7 kali takbir berturut-turut tanpa dipisah kalimat di antaranya, kemudian menyampaikan khutbah kedua. Pendapat ulama mazhab. Menurut jumhur mayoritas ulama, khatib bertakbir 9 takbir berturut-turut pada khutbah pertama, 7 takbir berturut-turut pada khutbah kedua berdasarkan riwayat Sa'id bin Mansur dari Ubaidillah bin Utbah. Ia berkata, imam bertakbir salat Idul Fitri dan Idul Adha sebelum berkhutbah 9 takbir pada khutbah pertama dan 7 takbir pada khutbah kedua. Ini masalah takbir dalam sholat Idul Fitri dalam khutbah sudah selesai. Maka untuk selanjutnya yaitu masalah ke-19, salat di masjid ada kubur. Ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dukungannya kepada saya dengan mensubscribe channel ini. Semoga dengan mensubscribe saya merasa bersemangat untuk membacakan buku-buku karya para ulama. Semoga banyak manfaatnya, dan sudahnya mohon maaf, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.